Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk dengan kedudukan-kedudukan yang berbeza. Ada yang lebih mulia, ada yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan darjahnya. Dan di antara makhluk yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah para malaikat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan para malaikat dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai makhluk yang sentiasa melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilangan malaikat sangat banyak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa jumlah, berapa bilangan malaikat. Dan apa yang biasa diajarkan kepada kita masa kecil dahulu itu hanya sebahagian sahaja dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antara malaikat ada yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan dengan tugasan-tugasan yang khas, tugasan yang tertentu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencabut nyawa. Ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk bertebaran di atas muka bumi ini mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah dan mencari orang-orang yang menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Para malaikat akan menundukkan sayap mereka kepada orang yang menuntut ilmu, kerana para malaikat ridha dengan apa yang mereka buat, dengan apa yang penuntut ilmu ini lakukan. Di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mengangkat arsy. Dan ini boleh kita buka di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ghafir ayat yang ke-7. Surah Ghafir ayat yang ke-7. Surah Ghafir adalah surah 40 ayat yang ke-7. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Dalam ayat ini surah Ghafir surah 40 ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsy, para malaikat yang memikul arsy. Artinya ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan tugas mereka adalah memikul arsy. Apa itu arsy dan kenapa pula para malaikat memikulnya? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kita sebutkan, banyak Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk. Sebahagian dari makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kita boleh dengan mudah melihat mereka. Sebahagian dari makhluk Allah kita mudah untuk nampak. Apa yang boleh kita nampak di persekitaran kita ini adalah ciptaan Allah yang Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melihatnya. Tapi tentunya kita semua tahu ada, bahkan lebih banyak lagi makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kita tidak mudah untuk melihatnya.
Para malaikat ini tentunya di antara makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan kita tak mudah untuk melihatnya. Bukan tak boleh. Boleh melihat malaikat. Siapa yang nak melihat malaikat sekarang masuk dalam air, jangan keluar dari air, nampak dah malaikat maut tuh. Tapi jangan buat. Maknanya melihat malaikat perkara yang bukan mustahil. Manusia boleh melakukannya. Tapi lepas dia melihat malaikat dah berpindah dunia ke dunia yang lain. Berpindah alam ke alam yang lain. Dari alam dunia ke alam barzakh. Banyak makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kita tak mudah, tidak diberikan kemudahan untuk melihatnya. Ini sebahagian dari makhluk-makhluk ini kita namakan sebagai makhluk-makhluk yang ghaib, al-ghuyub. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak perlihatkan kepada kita. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah tidak perlihatkan kepada manusia sekarang ini adalah para malaikat, itu yang pertama. Kemudian al-Lauh al-Mahfuz, Lauh Mahfuz juga dicipta oleh Allah dan kita tak melihatnya. Arash Allah ciptakan, kita tak melihatnya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak benda yang Dia tidak perlihatkan kepada kita, apa fungsi dari benda itu? Apa faedahnya? Ini satu soalan yang salah sepatutnya, sebab tidak mesti segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memberikan kesan pada kita, memberikan faedah bagi kita. Sebab yang Allah ciptakan bukan sahaja kita, ada makhluk-makhluk yang lain. Jika kita berbicara misalnya berkaitan dengan hutan yang luas, kita tak hidup di sana, tapi tentunya kita tahu di dalam hutan itu banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan manfaat dari apa yang Allah cipta. Tak ada kesannya sedikit pun pada kita. Itu jika kita berbicara pada benda-benda yang ada di dunia. Maka jika kita berbicara tentang apa yang ada di langit, apa yang ada di alam yang ghaib, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita di dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi perlihatkan benda-benda itu kepada kita, tentunya faidah yang paling utama adalah untuk menguji keimanan kita. Untuk menguji keimanan kita. Sesiapa yang hatinya penuh dengan keimanan, maka apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada dia, mesti dia akan beriman, mesti dia akan percaya. Ini sama seperti kisah yang sering kita dengar yang berkaitan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu perjalanan yang mulia. Perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang pada masa dahulu untuk manusia biasa menempuh perjalanan dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Baitul Maqdis adalah perjalanan yang sangat jauh, berhari-hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanannya bagi Rasulullah sebahagian dari malam saja. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dan menceritakan perkara itu kepada penduduk Mekah, kepada orang-orang yang beriman, tentunya banyak yang tak percaya. Kenapa? Rasulullah menyampaikan satu berita bahwa dia berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kembali pada malam yang sama.
Tentunya jika berita seperti ini kita sampaikan kepada orang sekarang berkaitan dengan teknologi yang ada pada kemudahan yang ada pada manusia sekarang, senang je. Perjalanan dari Mekah ke Mesir yang lebih jauh dibandingkan dengan Baitul Maqdis pun hanya 1 jam. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan berita ini kepada penduduk Mekah, tentunya banyak yang tak percaya. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengar berita ini, terus percaya. Kenapa dia terus percaya? Sebab keimanan dia lebih tinggi dibandingkan dengan apapun. Apa saja yang berita datang dari Rasulullah SAW, dia akan terus percaya. Maka dia digelar sebagai As-Siddiq radhiyallahu an. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebutkan para malaikat yang memikul arasy? Kita tak nampak malaikat dan kita pun tidak boleh melihat arasy. Jawabannya adalah yang pertama, untuk menguji keimanan kita. Jika kita beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini yang tengah kita baca surah Ghafir ayat yang ke-7, maka kita layak untuk masuk dalam golongan orang yang Allah sebutkan di dalam permulaan surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, kitab itu la raiba fihi, tiada keraguan padanya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Maka contoh jika kita nak tahu kita masuk dalam orang yang bertakwa ataupun tidak, kita baca ayat ini yang Allah menceritakan alladzina yahmiluna al-'arsy, para malaikat yang memikul arasy. Kita terus beriman, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat yang memikul arasy. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an perkara-perkara yang gaib seperti surga, neraka, kemudian arasy, al-kursi. Meskipun kita tidak lagi melihatnya. Perkara yang kedua adalah meskipun kita tidak melihatnya, para malaikat melihatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara itu untuk diperlihatkan kepada para malaikat agar mereka menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Sama seperti kita menyaksikan kebesaran Allah pada langit, pada lautan, pada binatang-binatang, pada tumbuhan, pada diri kita. Maka para malaikat yang di langit sana, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka kebesaran, keagungan ciptaan Allah dengan perkara-perkara yang sebahagiannya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an seperti al-kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, seperti juga al-'arsy. Kemudian jika kita tak boleh melihat, sekurang-kurangnya kita nak tahu apa itu al-'arsy. Jika kita tak boleh melihatnya, sekurang-kurangnya kita ada sedikit ilmu, kefahaman tentang apa maksud dari al-'arsy. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi dan kita boleh melihat dan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Allah ciptakan ini. Allah ciptakan langit dan kita hanya boleh melihat sebahagian dari kebesaran Allah yang Allah nampakkan kepada kita di langit. Lebih banyak lagi di langit benda-benda yang kita tak nampak, benda-benda yang kita tidak melihatnya. Maka sebagaimana Allah menciptakan bumi,
Allah menciptakan langit. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan satu makhluk yang bernama Al-Kursi. Satu makhluk yang lain yang Allah namakan Al-Arsh. Bagaimana bentuknya? Tak ada sesiapapun yang ada maklumat tentang bentuknya. Yang kita tahu apa? Nama. Hakikatnya macam mana? Tiada maklumat yang sampai kepada manusia. Mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat beritanya, tapi yang sampai kepada kita tiada. Hanya beberapa riwayat yang sampai kepada kita, misalnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perbandingan antara Al-Kursi dengan Al-Arash adalah bagaikan satu cincin yang kita balingkan ke tengah padang pasir. Cincin itulah Al-Kursi, dan luasnya padang pasir itu adalah Al-Arash. Kita baca surah Al-Baqarah ayat kursi. Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi luasnya bagaikan langit dan bumi. Jika kursi luasnya bagaikan langit dan bumi, betapa besarnya Al-Arash. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maaf, ketika kita mendengar perkataan kursi, jangan berpikir kerusi. Tak ada kena mengena antara ayat kursi dengan kerusi. Memang kita tahu banyak orang yang cari kerusi dengan banyak baca ayat kursi. Lepas dapat kerusi, dia tinggalkan ayat kursi. Memang itu kita tahu. Tapi jangan kita berpikir masa membaca ayat kursi ini maksudnya adalah kursi yang ada di langit. Tak ada kena mengena antara kerusi dengan ayat kursi. Dalam bahasa Arab klasik, perkataan kursi bukan bermaksud kerusi. Perkataan kursi yang bermaksud kerusi ini bahasa Arab modern, bahasa Arab sekarang. Kita pergi ke orang Arab sekarang, kita tanya ma hadza, dia akan jawab hadza kursi. Tapi bukan ini perkataan al-kursi dalam Al-Quran. Bukan. Maka jangan bayangkan tadi saya sebutkan perumpamaan antara kursi dengan arash adalah bagaikan satu cincin yang dibalingkan di tengah padang pasir. Lalu kita berpikir, kursi ini kursi lah macam ini. Tak ada kaitannya antara kursi dengan kursi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat kursi. Kursi yang Allah sebutkan adalah satu tempat di langit. Satu makhluk. Perkataan makhluk maksudnya sesuatu yang dicipta oleh Allah, yang Allah sifatkan besarnya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Itu kursi. Dan arash juga dalam bahasa Melayu ada perkataan arash 1, arash 2, arash 3. Jangan pun kita membayangkan bahwa maksud dari arash adalah itu tingkatan ataupun singgasana, kursi juga dalam pikiran kita. Tak, itu bahasa kita, bukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka dia adalah tempat yang luas, yang boleh melihat kebesaran dari tempat tersebut. Di antaranya adalah para malaikat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Alladzina yahmiluna al-arsya, para malaikat yang memikul arash. Wa man haulahu, dan para malaikat yang berada di sekelilingnya, sekeliling arash. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih. Berarti bertasbih mengucapkan subhanallah, subhanallah, dan mensucikan Allah. Ini adalah amalan yang dilakukan oleh para malaikat yang mulia, yang apabila kita ingin mulia, maka kita pun kena buat amalan seperti yang mereka buat. Betul? Ini memang manusia. Jika kita ingin menjadi seperti sesiapapun, kita mesti memiliki
kebiasaan sama seperti dia. Banyak yang bercita-cita ingin menjadi orang yang berjaya, kemudian diajarkan kepada dia, inilah sifat orang-orang yang berjaya. Bagaimana nak menjadi orang jutawan, inilah sifat orang-orang yang jutawan. Misalnya, jika kita ingin memiliki sifat kemuliaan seperti para malaikat, diantaranya adalah yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih. Sekurang-kurangnya kita ucapkan subhanallah. Maka kita berusaha untuk amalkan. Bila masa dalam sholat, selepas sholat, dalam kehidupan kita. Masa kita ruku, kita bertasbih kepada Allah, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Masa kita sujud pun bertasbih kepada Allah, subhana rabbiyal a'la. Selepas salat pun kita membaca subhanallah, subhanallah. Itu tasbih. Itu amalan yang dilakukan oleh para malaikat yang mampu untuk kita buat. Kemudian Allah sifatkan malaikat dalam ayat ini juga, wa yu'minuna bih. Para malaikat beriman kepada Allah. Maka jika ingin sama sifat dengan malaikat, kita mesti beriman kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Kenalilah Allah. Jika tidak kenal, maka kita tidak akan ada keimanan. Bagaimana kita mengenal Allah? Ada banyak jalan. Dua jalan yang mudah untuk kita kenal dengan Allah adalah, yang pertama, melalui kesan-kesan dari makhluk yang Dia ciptakan. Kita lihat pada alam semesta ini indah, maka kita tahu Allah Maha Indah. Kita lihat di alam semesta ini besar, maka kita tahu Allah Maha Besar. Kita tahu alam semesta ini tersusun dengan cantik, maka kita tahu Allah Al-Hakim, Allah Al-Qadir, Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Dan cara yang kedua untuk kita kenal dengan Allah adalah pelajari kalamullah, firman Allah, Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah banyak sebutkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, ar-rahmanur rahim, malik yaumiddin. Itu kita berkenalan dengan Allah. Yang pertama melalui makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang kedua melalui ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan. Sifat yang pertama mereka bertasbih, sifat yang kedua mereka beriman. Nah, sifat yang ketiga nih yang juga cantik untuk kita ikuti. Apa sifat malaikat ketiga dalam ayat ke-7 surah Ghafir ini? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Beristighfar, meminta ampun untuk orang-orang yang beriman. Meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Maknanya, yang pertama, jika kita masuk dalam golongan orang yang beriman, berarti ada yang sentiasa meminta ampun untuk kita. Siapa? Para malaikat. Para malaikat sentiasa meminta ampun kepada Allah untuk kita jika kita masuk dalam golongan orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Juga ayat ini mengajarkan kepada kita, jika kita ingin menjadi mulia seperti para malaikat, kita pun mesti meminta ampun kepada Allah untuk sesama orang-orang yang beriman. Maka jika kita baca ayat ini, memang tak patut ada pergaduhan antara sesama orang yang beriman. Tak boleh, tak patut ada saling mengutuk di antara sesama orang yang beriman. Kenapa? Kita ingin sifat kita sama seperti para malaikat Allah ini, yang Allah sebutkan sifatnya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, sentiasa beristighfar, meminta ampun bagi orang-orang yang beriman.
Maka kita meminta ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, bukan saja pada hari Jumat. Hari Jumat khatib akan mengucapkan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu memang betul doa meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan itu dijadikan dalam sebahagian kurikulum dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam buku-buku mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai bahagian dari rukun dalam khutbah, membaca doa kebaikan untuk orang-orang yang beriman, yang menyebabkan sebagian orang sangkakan bahwa itulah doa yang pertama dibaca oleh khatib Jumat. Padahal khatib dah baca doa 5 menit, selepas dibaca doa 5 menit baru selepas itu dibaca Allahumma ighfir lil muslimin, baru makmumnya angkat tangan amin amin. Nah, sebelumnya tuh kenapa tak amin? Sebab tak tahu khatib baca apa. Yang dia tahu doa adalah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat malaikat. Yang ketiga, mereka sentiasa meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Dan di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita doa yang diucapkan oleh malaikat, dan doa ini cantik untuk kita baca. Doa malaikat, siapa yang nak mengamalkan doa malaikat ini? Di antara doa yang dibacakan oleh malaikat, boleh ke kita baca doa malaikat? Jika malaikat yang kita tak dengar, yang ada di langit sekarang tengah berdoa, kita memang tak tahu apa yang mereka baca. Tapi apa yang Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran ini adalah sesuatu yang patut untuk kita ikuti, sesuatu yang cantik untuk kita ikuti. Doanya dimulakan dengan Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rabbana, wahai Tuhan kami. Maka dalam doa-doa kita pun banyak doa yang kita mulakan dengan Rabbana. Kita menyeru Allah, Rabbana, tanpa perlu kita tambahkan perkataan ya. Ya Rabbana, bolehlah jika kita tambahkan ya, tapi tak perlu, sebab perkataan iya selalunya digunakan untuk memanggil yang jauh. Ada orang jauh, kita panggil ya Ahmad, sebab dia jauh. Tapi yang dekat tidak akan kita panggil ya Ahmad, sebab dia dekat. Dan Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika ada hamba bertanya kepadamu tentang aku, sungguh aku dekat. Maka kita menyeru Allah Rabbana tanpa perlu kita tambahkan ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu luas. Wasi'ta, engkau maha luas. Kulla syai'in, lebih luas dari segalanya. Rahmatan, yaitu rahmatmu. Wa ilma, dan juga ilmumu. Ilmu Allah dan rahmat Allah lebih luas dari apapun. Jika kita rasa ada manusia yang buat dosa, dosa yang terbesar di dunia yang mampu dilakukan oleh manusia, sekiranya ada, maka rahmat Allah lebih besar dari dosa itu. Rahmat Allah lebih besar dari dosa yang mungkin dilakukan oleh manusia. Sehingga jika ada orang buat dosa sebesar apapun, dia minta ampun kepada Allah, Allah mesti berikan ampunan. Kenapa? Sebab rahmat Allah lebih luas dibandingkan dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Beza dengan kita manusia. Ada orang buat salah kepada kita, ada kesalahan-kesalahan kecil yang mudah untuk kita maafkan.
Tapi kadang ada manusia buat salah kepada kita, memang seumur hidup dah kita tak akan maafkan. Kenapa? Kasih sayang kita kecil, rahmat yang ada dalam hati kita kecil. Sebab itu kita mudah merajuk, mudah marah, itu kita. Tapi Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, Engkau maha luas rahmat dan ilmu. Kemudian para malaikat dalam doa ini mengatakan, faghfir lilladzina tabu. Berikanlah ampunan bagi orang-orang yang bertaubat. Maknanya malaikat meminta ampun kepada dua golongan. Yang pertama secara umum bagi semua orang-orang yang beriman, dan secara khusus bagi orang-orang yang bertaubat. Sama ada yang bertaubat ini dari kalangan orang yang beriman, atau asalnya tidak beriman kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan dua doa dari malaikat. Yang pertama yang Allah sebutkan, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka sentiasa beristighfar, meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Di sini faghfir lilladzina tabu. Berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat selain taubatnya itu sendiri adalah satu ibadah, sebagai balasan dari taubat yang dia lakukan, ada malaikat yang mendoakan dia. Maka Rasulullah tahu ayat ini, maka kita pun tahu Rasulullah SAW sentiasa bertaubat. Kenapa? Banyak kebaikannya, dan di antara kebaikan bertaubat kepada Allah adalah ini. Para malaikat mendoakan untuk orang-orang yang bertaubat. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Mengikuti jalan Allah. Apa jalan Allah? Jalan Allah terkadang diungkapkan dengan perkataan sabil, seperti yang dalam ayat ini. Jalan Allah terkadang diungkapkan dengan perkataan sirat, seperti di dalam ayat yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Jalan Allah terkadang disifatkan sebagai thariq. Itu adalah jalan Allah. Apa jalan Allah? Jalan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang jika kita lalui, jalan yang jika kita melaluinya, kita akan capai keridhaan Allah. Kita akan capai keridhaan Allah. Jalan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang dimurkai, bukan juga orang-orang yang sesat. Berarti wattaba'u sabilaka, orang-orang yang mengikuti jalanmu, adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Imam Ibnu Katsir sampaikan kepada kita beberapa makna dari jalan Allah. Sebagiannya riwayat yang beliau sampaikan jalan Allah maksudnya adalah Al-Quran. Sebab jalan untuk mencapai keridhaan Allah adalah dengan mengikuti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Sebagian lagi seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, jalan Allah adalah Islam. Islam sama ada dengan makna yang luas ataupun dengan makna yang khusus. Makna yang luas, Islam adalah ketundukan dan berserah diri kepada Allah. Itu jalan yang dilalui oleh para rasul terdahulu.
Ataupun Islam dengan makna yang khusus, itu syariat yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Wa dan qi, lindungilah him, mereka, dan lindungi mereka, waqihim. Kalau dalam doa kita yang selalu kita baca, waqina, dan lindungilah kami. Di sini waqihim, dan lindungilah mereka. Azabal jahim, azab neraka, azab jahim. Kenapa dalam Rabbana Atina kita baca waqina azaban nar, tapi dalam doa ini malaikat ucapkan waqihim azabal jahim? Kenapa bukan waqina azabal jahim? Jawabannya tentunya dalam Rabbana Atina kita berdoa untuk diri kita agar Allah selamatkan kita dari neraka. Tapi para malaikat mereka tak akan masuk neraka, maka mereka tak akan berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka. Yang malaikat doakan adalah agar orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala jauhkan mereka dari api neraka. Kita ada bunyi azan, selalunya bunyi azan, Zul. Hah? Sejam lagi. Oke. Wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pengajarannya secara umum dari ayat ini, selain yang tadi telah kita perincikan, adalah para malaikat pun berdoa kepada Allah. Para malaikat juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung dan tutup majelis ini selepas azan insyaallah. Wallahu taala